Saat ini, Chen Hongyu, San Sui, dan kelompok Long Hao Chen berkumpul bersama. Di sana, Chen Hongyu mulai menceritakan tentang masa lalu dari Chimera. Chimera adalah jenis naga yang mengacu pada makhluk dengan tubuh campuran yang berasal dari zaman kuno. Dengan kata lain, benda-benda yang tidak relevan disatukan melahirkan jenis makhluk yang baru. Kedengarannya sulit untuk dipahami, tetapi keberadaan Chimera adalah bukti yang nyata. Pada zaman kuno, ras naga menguasai seluruh benua. Saat itu, ras naga yang paling tirani tidak hanya rakus dan kejam, tetapi juga sangat bejat. Mereka menunjukkan nafsu terhadap segala jenis makhluk, dan oleh karena itu, perkawinan mereka tanpa hambatan melahirkan banyak spesies subnaga. Misalnya, makhluk yang saat ini dikenal sebagai naga bumi memiliki asal-usul seperti itu. Chimera juga sama, sejenis subnaga yang kuat. Chimera memiliki vitalitas yang sangat tinggi, dan saat bereproduksi, garis keturunan mereka mulai menunjukkan lebih banyak perubahan. Perubahan tersebut paling banyak pada aspek unsur, dan tidak menyentuh penampilan mereka. Mereka dapat dihitung sebagai salah satu ras antik paling terkenal, dan setelah mengalami evolusi yang berkelanjutan, ras Chimera secara bertahap mulai menumbuhkan makhluk yang lebih kuat. Kekuatan mereka dihitung tergantung pada jumlah kepala. Chimera dengan kepala 2 paling banyak akan mencapai tahap awal peringkat ke-9. Tetapi Chimera berkepala 3 berada di dekat tepi peringkat 10, menunjukkan kekuatan yang mendekati naga raksasa. Chimera berkepala 4 dikenal sebagai pembunuh naga, dan meskipun memiliki darah naga, makanan favorit mereka adalah naga raksasa. Dan setelah mencapai 4 kepala, kekuatan total Chimera sudah melebihi naga raksasa. Mencapai titik ini, kelompok Long Hao Chen akhirnya mendapatkan pengetahuan tentang jenis makhluk yang dikenal sebagai Chimera. Long Hao Chen lalu mengajukan pertanyaan, "Senior, bagaimana dengan Chimera berkepala 6? Mendengar itu, Chen Hongyu melirik Long Hao Chen sebelum menjawab dengan serius. Dahulu kala ada sebuah legenda. Raja Chimera merupakan Chimera berkepala 4. Sedangkan Kaisar Chimera adalah Chimera berkepala 5 yang muncul dalam legenda dan diakui sebagai setengah dewa. Dihormati oleh semua Chimera. Adapun yang berkepala 6, sampai pada titik ini rasa ketakutan memenuhi mata Chen Hongyu. Kemudian dia kembali melanjutkan. Dalam sejarah Chimera, tidak pernah ada Chimera dengan 6 kepala atau lebih. Dan dalam legenda, Chimera berkepala 6 dikatakan sebagai dewa. Dewa penghancur yang setingkat dengan dewa naga. Jadi pada zaman kuno, Chimera berkepala 6 adalah simbol dari kehancuran. Itu sebabnya aku sangat terkejut saat melihat tungganganmu. Jika itu benar-benar Chimera berkepala 6, dia sangat mungkin menjadi ancaman bagi seluruh ras yang ada. Mendengar itu, Long Hao Chen tersentak. Senior, apakah kamu yakin bahwa Hao Ye adalah Chimera berkepala 6? Chen Hongyu kembali menjawab. Aku masih ragu-ragu. Jika binatangmu itu bukan Chimera, dia pasti memiliki darah Chimera di dalam dirinya. Atau bahkan telah mencapai serangkaian evolusi untuk berubah menjadi bentuk ini. Tetapi jika itu tidak memiliki garis keturunan sebagai Chimera, mengapa penindasannya begitu kuat? Hao Chen, cobalah ceritakan tentang bagaimana kamu mendapatkan binatang ini. Di depan, Long Hao Chen mengangguk, lalu berbicara tentang kedatangan awalnya di Gunung Suci Kesatria. Bagaimana pencariannya untuk binatang ajaib di sana telah gagal, dan bagaimana pada akhirnya arai teleportasi digunakan untuk memanggil Hao Ye. Ketika Chen Hongyu mendengar bagian tentang bagaimana Long Hao Chen membantu mengubah nasib Hao Ye dengan darahnya sendiri dan dengan paksa mengubah elemennya, dia merasa sangat tersentuh. Long Hao Chen terus melanjutkan ceritanya. Dan beberapa hari yang lalu, kami baru saja selesai membantu Hao Ye menyelesaikan evolusi terakhirnya di dalam dunia itu, menahan serangan dari makhluk undead dari sana. Itulah mengapa aku dapat memastikan bahwa dia baru saja mendapatkan kepala ke-6-nya. Setelah merenung sejenak, Chen Hongyu kemudian berkata, Hao Chen, aku juga tidak tahu jenis keberadaan tungganganmu ini. Aku tidak punya petunjuk apapun. Di depan, Long Hao Chen bertanya,
kamu juga tidak tahu? Dan mungkinkah dia masih terkait dengan ras Chimera? Chen Hongyu menggelengkan kepalanya. Itu sulit untuk dikatakan. Yang paling mungkin dia adalah salah satu leluhur Chimera yang berhasil melakukan perjalanan melalui alam lain. Tetapi sekarang aku yakin tungganganmu sangat merusak. Leluhurnya pasti meninggalkan kenangan teror yang tak terhapuskan. Jika tidak akan ada makhluk undead dalam jumlah besar yang menyerangmu setiap kali dia mencapai evolusi. Selain itu, ada perbedaan besar antara Chimera dan binatang milikmu. Meskipun dia memiliki 6 kepala, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan kaisar atau Chimera setengah dewa. Apalagi dengan Chimera tingkat dewa. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian Chen Hongyu kembali melanjutkan. Itu berarti dia pasti akan terus berkembang. Dan mungkin bisa mendapatkan kepala ke-7 atau ke-8. Binatangmu mungkin bukan Chimera, tak satu pun kepalanya terlihat sekuat Chimera. Tetapi aku tidak bisa menentukan kekuatan apa yang bisa dia raih di masa depan. Aku yakin kemurnian darahnya melebihi Chimera, dan tingkat darahnya mungkin bisa dibandingkan dengan Dewa Naga. Mendengar penjelasan dari Chen Hongyu, Long Hao Chen tiba-tiba memiliki wawasan. Meskipun Chen Hongyu tidak tahu jenis binatang ajaib apa Haoye itu, dia setidaknya memberikan anggapan tentang kemungkinan perkembangan Haoye. Di sisi lain, Lin Xin mencoba bertanya, "Kepala Kuil Chen, berdasarkan apa yang Anda katakan, jika Haoye memiliki darah Chimera, bukankah dia berbahaya? Jika dia berevolusi lagi di masa depan, bukankah akan menjadi penghancur?" Mendengar pertanyaan ini, Chen Hongyu menunjukkan senyum tipis. Awalnya aku juga khawatir, tetapi berdasarkan cerita dari Long Hao Chen bagaimana dia datang, dan selain itu dia sudah melakukan kontrak darah dengannya. Dia sudah mengakui Long Hao Chen sebagai tuannya. Dalam kontrak darah ini, jika suatu hari Long Hao Chen mati, dia juga pasti akan mati. Tetapi sebaliknya, jika binatang ini mati, tidak akan ada efek bagi Long Hao Chen. Tentu saja kontrak darah juga memiliki beberapa manfaat untuk binatang ajaib. Kecepatan evolusinya akan sangat meningkat. Oleh karena itu, tidak peduli di tingkat mana binatang ini berevolusi, itu tidak akan pernah menyebabkan kehancuran yang berlebihan di dunia ini. Mengambil langkah mundur jika suatu hari dia benar-benar mengancam umat manusia. Selama Long Hao Chen mati, dia juga akan mati. Chen Hongyu berbicara dengan sangat tenang, tetapi di telinga kelompok Long Hao Chen, kata-katanya memiliki nada yang aneh. Terutama bagi Long Hao Chen yang mengenang saat Haoye baru saja datang ke dunia ini dalam keadaan lemah dan ketakutan. Penampilannya berangsur-angsur menjadi lembut. Benar, tidak peduli rahasia apa yang dimiliki Haoye, itu adalah rekannya. Karena sudah mencurahkan begitu banyak, apa gunanya merenungkan lebih jauh tentang kemampuan atau asal-usulnya? Long Hao Chen mencoba bertanya, "Senior, lalu bagaimana dengan hasil ujian kita?" Mendengar itu, penampilan Chen Hongyu segera menjadi berat. Setelah menghela napas panjang, Chen Hongyu melambaikan tangannya. "Baiklah, kalian bisa membawanya pergi." Dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sedangkan di sisi lain, Sansui berjalan di depan Long Hao Chen lalu berkata, "Hao Chen, ingatlah selama Chen Yinger tetap aman dalam pasukanmu. Kuil kami pasti akan selalu mendukungmu. Tetapi jika sesuatu terjadi padanya, kuil kami pasti akan menganggapmu sebagai musuh." Setelah mengatakan itu, dia juga berbalik dan pergi menyusul Chen Hongyu. Berdiri di samping Long Hao Chen, Cai Er bergumam, "Sungguh orang yang tidak masuk akal." Sedangkan di sisi lain, Sima Xian berkata, "Kapten, sepertinya kita sudah menang. Bukankah kita seharusnya bersorak?" Benar, setelah melewati ujian dari Chen Hongyu, pasukan mereka akhirnya dibentuk kembali. Pasukan secercah harapan siap berangkat untuk perjalanan misi baru mereka. Waktu berlalu. Pada malam hari, setelah makan malam, Long Hao Chen kembali ke kamarnya lebih awal. Setelah menjalani ujian, dia pergi mencari pedagang Yuye. Dan hingga saat ini, kabar tersebut belum juga datang.
sehingga mereka hanya bisa menunggu. Tanpa berita yang akurat, bergerak gegabah tidak akan menunjukkan hasil apapun. Pada saat yang sama, dia mengirim surat kepada aliansi, melaporkan untuk Yang Johan bahwa pasukannya telah selesai berkumpul, dan bahwa dia sedang menunggu aliansi untuk menugaskan misi kepada mereka. Sejak dimulainya Perang Suci 2 tahun yang lalu, serangan penuh iblis menyebabkan kerusakan besar pada aliansi. Tetapi pada saat yang sama, sisi iblis juga mengalami kerugian yang besar. Perang suci ini terasa sangat menantang bagi sisi manusia, tetapi juga membawa sedikit harapan kemenangan. Bagaimanapun, sampai sekarang umat manusia masih bisa bertahan. Bahkan benteng selatan yang memiliki kekuatan pertahanan terlemah tidak membiarkan kekuatan iblis masuk ke dalam wilayah mereka. Jika pasukan Long Hao Chen bisa masuk ke dalam wilayah iblis dan menghancurkan lebih banyak pilar dewa iblis, mereka akan mencapai sejarah baru di setiap kemenangan. Sejak 2 tahun yang lalu, ketika Long Hao Chen mulai pelatihan terpencilnya, dia telah membuat tekadnya untuk menghancurkan sebanyak mungkin pilar dewa iblis, untuk mengguncang fondasi para iblis. Dan saat Long Hao Chen merenungkan masa depan pasukannya, ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Membuka pintu, Cai Er dengan menawan berdiri di luar. "Cai Er, silakan masuk." Long Hao Chen menyambutnya di kamar. Ketika tepat setelah dia menutup pintu, Cai Er tiba-tiba melemparkan dirinya dan dengan erat memeluk Long Hao Chen dari belakang. Dari sana, Long Hao Chen bisa merasakan ketidakstabilan di dalam emosinya. Segera dia menjadi sangat terkejut. "Cai Er, ada apa denganmu?" Berbalik, Long Hao Chen menerima pelukannya. Saat ini, Cai Er mengenakan rok hitam yang panjang menampilkan kulitnya yang putih. Dalam 2 tahun ini, Cai Er juga tumbuh, sosoknya menjadi lebih tinggi. Tetapi kelembutannya tidak berubah sedikit pun. Mereka sudah dewasa dan tidak memiliki cinta murni yang sama seperti di masa muda mereka. Kontak tubuh mereka hampir tidak mungkin terjadi tanpa reaksi. Hao Chen, Cai Er mengangkat kepala dan melingkarkan tangannya di leher Long Hao Chen. Karena dia adalah satu-satunya target cintanya, bagaimana Long Hao Chen bisa menolak di depan bujukan seperti itu? Dua bibir saling menempel, memadukan pengalaman dengan kelembutan muda. Bibir Cai Er terasa sangat dingin, masih bergetar tetapi gerakannya sangat lembut. Memegang erat leher Long Hao Chen, sepertinya dia takut melepaskannya. Rasa dingin berangsur-angsur berubah menjadi panas, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Pakaian juga mulai berserakan, dan saat mereka berdua jatuh ke tempat tidur, Cai Er tidak bisa menahan erangan lembut. Naluri alami membuat mereka mencari asal-usul kehidupan. Pada akhirnya saat Cai Er mengetahui momen kehangatan itu, tubuhnya tiba-tiba kejang. "Tidak, jangan mendekat!" Cai Er tiba-tiba berteriak keras. Di sana, Long Hao Chen juga berhenti. Mendengar teriakannya yang tiba-tiba bergema, matanya kembali sadar. Saat ini, Cai Er berjuang untuk mencoba keluar dari pelukannya, memeluk selimut saat dia menangis. Api membara berangsur-angsur mulai turun karena Long Hao Chen berdiri penuh keterkejutan. Dari saat Cai Er masuk, sepertinya ada sesuatu yang salah. "Cai Er, apa yang terjadi?" Long Hao Chen bertanya tetapi tidak berani untuk menyentuhnya. "Cai Er, maafkan, ini salahku. Apa yang terjadi denganmu?" Di depan, Cai Er menggelengkan kepalanya dan air matanya terus mengalir. "Tidak, ini bukan salahmu. Aku yang salah. Maafkan aku karena aku tidak bisa." Mengatakan itu, dia menangis di bawah pelukan Long Hao Chen. Bahkan saat menghadapi Dewa Iblis, Long Hao Chen tidak merasa kehilangan seperti sekarang. Dia sangat mencintai Cai Er dan melihatnya seperti ini, dia menjadi sangat sedih. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu mengapa Cai Er menjadi seperti itu. Setelah waktu yang lama, emosi Cai Er berangsur-angsur stabil. Sekarang hanya mengeluarkan isakan kecil. Long Hao Chen bahkan tidak berani bertanya kepada Cai Er. Dan untuk mengurangi perasaan tergoda, dia tidak punya pilihan selain membungkus selimut di sekitar tubuh Cai Er. Di sana, mengangkat kepalanya, Cai Er memandang Long Hao Chen.
Hao Chen, maafkan aku. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bukan apa-apa, aku yang terlalu terburu-buru. Cai Er kembali berkata, ini salahku, aku yang terlalu takut kehilanganmu. Melihat emosinya yang agak stabil, Long Hao Chen akhirnya mencoba bertanya, Cai Er, apa maksudmu? Dia sama sekali tidak percaya bahwa Cai Er menangis seperti itu karena cocok tanam yang mereka lakukan. Cai Er menundukkan kepalanya saat dia berkata, Hao Chen, maafkan aku. Aku bukan Cai Er yang kau cintai. Aku bukan Cai Er yang dulu lagi. Semua ini bukan milikku, tetapi milik Cai Er yang dulu. Cai Er yang dulu kau cintai. Tetapi kenapa dengan perasaan ini? Mendengar suaranya yang begitu sedih, Long Hao Chen menjadi diam. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang dia suka benar-benar Cai Er yang dulu? Dengan lembut, Long Hao Chen membelai rambutnya lalu berkata dengan suara rendah, Cai Er, jangan bicara hal bodoh begitu. Bagaimanapun keadaanmu, kamu tetaplah Cai Er yang aku cintai. Kamu yang dulu mencintaiku, sekarang juga masih merasakan hal yang sama. Apakah kamu tahu betapa beruntungnya aku bisa memiliki dua sisi kasih sayangmu yang berbeda? Selamanya aku akan mencintaimu. Mendengar kata-katanya, Cai Er segera berjuang bebas dari selimut dan dengan erat kembali memeluknya. Air matanya keluar sekali lagi, tetapi kali ini yang jatuh merupakan air mata bahagia. Pada pagi hari selanjutnya, Long Hao Chen terbangun dari tidurnya dengan Cai Er yang masih di dalam pelukan. Kamar yang diatur untuk pasukan Long Hao Chen itu sangat dekat, jadi teriakan dari Cai Er bisa terdengar dengan jelas oleh rekan-rekannya. Selain itu, Cai Er yang belum kembali ke kamarnya, orang bisa membayangkan apa yang telah mereka lakukan. Dan setelah terbangun dari air mata bahagia, Cai Er dengan cepat tertidur di dalam pelukannya. Untuk membiarkannya beristirahat dengan baik, Long Hao Chen menghindari membuat suara apapun. Dalam pelukan yang paling mereka cintai, mereka berdua sama sekali tidak memiliki penghalang pakaian. Hasilnya berjalan seperti yang bisa dibayangkan. Pedang Long Hao Chen berdiri sepanjang malam. Fungsi fisiknya cukup atau mungkin karena aliran darah yang berlebihan. Dan pada saat Cai Er terbangun, dia langsung panik dengan wajah memerah ketika memikirkan situasi saat itu. Dan setelah mandi dengan air dingin, dia keluar tetapi tidak bisa menunjukkan ekspresi yang baik. Aku akan kembali untuk meminta berita dari pedagang Yuye. Long Hao Chen benar-benar tidak tahan dengan tatapan provokatif dari rekan-rekannya. Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi dengan tergesa-gesa. Di tempat lain, di dalam ibu kota Modu, Istana Klan Bulan. Di sana terlihat Yuye yang sedang menatap surat di tangannya. Kamu benar-benar muncul. Segala macam perasaan mengalir di dalam hatinya menyebabkan tubuhnya sedikit bergetar. Sejak membatalkan pernikahannya dengan Ah Bao, dia telah tinggal di Istana Klan Bulan hanya fokus pada kultivasi. Tetapi walaupun dia tetap di dalam Istana Klan Bulan, tidak berarti bahwa dia tidak menyadari dunia luar. Bodoh, apakah kamu tidak sadar kalau perang suci akan segera berakhir? Kenapa kamu muncul sekarang? Kaisar Dewa Iblis pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Di tangan Yuye menyala api ungu tua. Itu membakar surat tersebut di tangannya. Berpikir tentang Kaisar Dewa Iblis, Yuye sedikit khawatir. Kaisar Dewa Iblis bagaimanapun sangat kuat di luar imajinasinya. Dan dia benar-benar dapat memastikan bahwa perbedaan antara Long Hao Chen dan Kaisar Dewa Iblis sangatlah besar. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukannya, semuanya pasti akan berakhir. Ini tidak baik. Aku harus menemukan cara untuk melarangnya memasuki wilayah iblis. Saat Yuye berpikir tentang hal ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Tuan Putri, Dewa Iblis Bulan memanggilmu. Suara itu datang dari seorang pelayan. Tetapi setelah suara ini terdengar, Yuye menjadi tercengang. Dan setelah beberapa saat, Yuye menemui Dewa Iblis Bulan Agares, yang juga merupakan ayahnya. Di sana, Agares sedang duduk di atas singgasana. Ayah, ada apa kamu memanggilku? Jika itu terkait dengan kakak Ah Bao, jangan memaksaku.
ucap Yuye saat menghadap ayahnya. Mendengar itu, Agares tanpa daya berkata, "Gadis yang luar biasa, tidak bisakah kamu berpikir ini demi klan kita?" Di depan, Yuye menggelengkan kepalanya dengan tegas menatap ayahnya tetapi tetap diam. Melihat itu, Agares menghela nafas kemudian berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ada masalah lain yang ingin kubahas denganmu." Mendengar ayahnya berkata seperti itu, ekspresi Yuye tampak melembut. "Kalau begitu, apa masalahnya?" Di depan, Agares kembali berkata dengan serius, "Yuye, kamu harus tahu alasan dari perang suci ini, dan kamu pasti pernah bertemu dengan orang itu." Di sana, Yuye tampak sangat kaget. Dia sedang memikirkan Long Hao Chen sebelumnya, tetapi tidak berharap mendengar ayahnya bertanya tentang dia tepat setelah mendapatkan kabar darinya. Mungkinkah Agares sudah mengetahui hubungannya? Melihat Yuye yang tetap diam, Agares kembali melanjutkan, "Anakku, kamu jangan takut. Ayah pasti akan melindungimu. Dan jangan biarkan dia menyakitimu lagi di masa depan." Mendengar itu, Yuye mengangguk. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, aku masih belum mengerti. Long Hao Chen memang tampak luar biasa, tetapi bukankah dia hanya manusia? Bagaimana dia bisa menjadi ancaman?" Mendengar pertanyaan itu, Agares kemudian menjawab, "Sebenarnya bukan dia yang menjadi ancaman, tetapi binatang miliknya yang benar-benar berbahaya. Yuye, aku tahu kamu telah membangun jaringan informasi antara aliansi dan juga kami. Dan aku sekarang membutuhkan informasi tentang keberadaan orang ini." Di depan, detak jantung Yuye menjadi semakin cepat. Dengan sedikit mengatur emosinya, Yuye kemudian menjawab dengan tenang, "Bukankah orang itu sudah lama menghilang?" Di depannya, Agares kembali berkata, "Hilang, dia baru saja bersembunyi. Fasago telah menggunakan teknik ramalan untuknya. Dia telah meramalkan bahwa anak ini akan muncul kembali dalam perbatasan wilayah kami. Tetapi dia tidak dapat melihat kapan waktu itu akan datang. Jadi sekarang kami membutuhkan informasi yang paling akurat darimu. Yang Mulia telah mengatur perangkap, dan secara pribadi dia akan turun tangan." Mendengar kata-kata Agares, Yuye tidak bisa menahan nafas. Untuk sesaat, gelombang emosinya melonjak hampir di luar kendalinya. Kaisar Dewa Iblis ingin membunuh Long Hao Chen secara pribadi. Untuk sesaat, Yuye terdiam karena terkejut. Terbangun dari kejutan, Yuye menyesuaikan perasaannya dengan cepat. Dia menjawab, "Baik, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi ini." Yuye mengatakan itu sambil menundukkan kepalanya. Tentu saja itu untuk menyembunyikan ekspresi di wajahnya. Di depan, Agares kembali berkata, "Kalau begitu, kamu boleh pergi. Besok, aku dan Yang Mulia akan berangkat dengan semua pasukan menuju benteng Exorcist untuk memasang sebuah perangkap. Kali ini, anak itu pasti tidak akan lolos apapun yang terjadi." Di sana, Yuye mengangguk pelan, menahan perasaan yang keluar dari dirinya dengan susah payah. Sekarang dia tidak punya pikiran lain selain mengirim informasi ini kepada Long Hao Chen secepat mungkin. Kembali ke dalam kamarnya, saat dia bersiap untuk mengirim berita secepat mungkin, sebuah surat tiba-tiba datang. Itu datang dari pedagang Yuye yang berada di dekat benteng 1000 binatang. Berita itu berisi bahwa Yang Wenjo dan juga Duan Yi disekap di luar benteng Exorcist. Dan Long Hao Chen sudah pergi setelah menerima informasi itu. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.